Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Firginita dari D3 PCCCC 2018. Di sini saya akan menjelaskan Oracle Database bab kedua, yaitu Installing Oracle Database Software. Yang pertama yaitu objektif atau tujuan. Pada bab ini diharapkan kalian bisa yang pertama mendeskripsikan peran seorang database administrator atau seorang DBA dan juga tugas-tugas yang dijalankan DBA dan juga alat-alat apa yang digunakan. Yang kedua, merencanakan instalasi Oracle Database. Yang ketiga, bagaimana kita menggunakan OFA atau Flexible Architecture atau Optimal Flexible Architecture. Yang keempat, menginstal Oracle Software menggunakan Oracle Universal Installer atau OUI. Untuk yang selanjutnya, yaitu Task of an Oracle DBA atau tugas yang dilakukan seorang DBA. Yang pertama, mengevaluasi database server hardware. Jika kita jadi DBA dan perusahaan meminta kita menyiapkan Oracle Database Server, tugas yang pertama kita harus bisa mengevaluasi dengan kondisi data yang ada. Kira-kira server seperti apa yang kita butuhkan, memorinya berapa, prosesornya berapa banyak, hard disknya berapa banyak, dan berapa besar. Yang kedua, menginstal software Oracle. Yang ketiga, merencanakan database-nya dan strategi terkait keamanan. Yang keempat, membuat database Oracle, melakukan migrasi jika sudah memiliki database, membuka database-nya supaya bisa diakses orang lain. Selanjutnya, membackup database. Ini adalah yang utama dan harus dilakukan saat di perusahaan dan tidak boleh ada yang hilang. Maka sangat diperlukan membackup data jika ada masalah di server. Selanjutnya, database akan bermanfaat jika ada data yang menggunakannya. Umumnya, data disimpan lewat aplikasi. Sebagai DBA, kita bisa menyiapkan database kita supaya bisa diakses aplikasi tersebut dan menyiapkan user dan juga koneksinya. Dari aplikasi server, koneksinya seperti apa harus disiapkan. Selanjutnya, mengimplementasikan database design. Jika ada aplikasi yang ingin menggunakan database kita, dia sudah mendesain struktur tabel, prosedur, dan lain-lain. Selanjutnya, merecovery. Jika ada masalah pada database yang harus bisa recovery, jangan diinstal ulang. Selanjutnya, memonitor performa dari database-nya. Jangan sampai performa database lambat atau query-nya membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, tools used to administrator and Oracle database atau tool yang biasanya digunakan DBA. Yang pertama, Oracle Universal Installer, digunakan menginstal software Oracle-nya. Yang kedua, Database Configuration Assistant atau DBCA, software terpisah yang bertugas melakukan konfigurasi dalam database, membuat, menghapus, merubah database. Selanjutnya, Database Upgrade Assistant, tool yang digunakan untuk upgrade dari Oracle versi lama ke baru. Biasanya DBA tidak melakukan upgrade, tapi dia menyiapkan server baru dan data lamanya di backup lalu di restore di server yang baru. Selanjutnya, Oracle Net Manager, yaitu tool untuk memanage jaringan di Oracle. Yang kelima, Oracle Enterprise Manager, yaitu tool ini yang sangat powerful dan membuat Oracle mahal. Digunakan untuk memanage database Oracle. Hampir bisa melakukan apapun, membuat
apapun, contohnya membuat tabel, merecovery, membackup, mengkonfigurasi database, monitor performa database, dan lain-lain. Selanjutnya SQL Plus adalah interface untuk terkoneksi dengan database Oracle yang berbentuk command prompt, dan iSQL Plus adalah seperti SQL Plus, akan tetapi dijalankan lewat browser dan hanya di Oracle versi 10G. Selanjutnya Recovery Manager atau RMAN, tool untuk backup dan recovery. Oracle Secure Backup, yaitu tool opsional. Misal, kita punya beberapa server Oracle, bisa memanfaatkan tool ini melakukan backup secara kompleks. Cukup login satu tempat, bisa membackup beberapa database yang kita kelola. Selanjutnya data pump, untuk memompa data keluar dari Oracle atau masuk ke Oracle saat kita memindahkan data antar database Oracle. Selanjutnya SQL Loader, untuk memasukkan data. Misal, kita ingin memasukkan data dari Excel atau file berbentuk CSV menggunakan SQL Loader. Selanjutnya, untuk installation system requirement atau kebutuhan minimal untuk menginstal Oracle 10G, namun tidak mengikat. Tergantung banyak data, beberapa banyak user yang terhubung secara bersamaan. Query berapa banyak dalam satu waktu. Kebutuhan realnya tergantung kondisinya, pasti lebih besar dari ini. Untuk memori minimal 1 GB for the interface with database control, atau untuk memori minimal 1 GB dengan database plus database control. Untuk storage-nya atau space requirement-nya, storage-nya itu butuh 1,5 GB web space, dan lain-lain. Hardware saat ini pasti sudah memenuhi ini semua. Operating system ada kebutuhan minimumnya. Windows bisa kita install Oracle. Untuk Linux tidak semua sudah tersertifikasi oleh Oracle, tapi tetap bisa install. Tapi langkah-langkah yang dilakukan lebih banyak. Selanjutnya, checking the system requirement. Yang pertama, temporary space cukup atau tidak, versi OS sesuai atau tidak, 64 bit atau 32 bit. Selanjutnya, mengecek OS sudah terverifikasi atau tidak. Jika Windows installer Windows, jika Windows installer Windows, jika Linux ya Linux. Selanjutnya patch level untuk OS-nya. Selanjutnya sistem package atau saat kita install Oracle di Linux akan mengecek library yang dibutuhkan sudah ada atau belum. Nah, untuk sistem and kernel parameters, Oracle akan mengecek sistem dan kernel parameters. Selanjutnya X-Server Permission. Jika kita menginstal dari remote, kita membutuhkannya. Yang selanjutnya untuk sufficient swapping, yaitu untuk swap area. Selanjutnya non-empty Oracle_home. Oracle Home yang ada isinya. Ini adalah environment variable yang menunjuk ke directory di mana software Oracle-nya disimpan. Selanjutnya, Optimal Flexible Architecture atau OFA. Nah, arsitektur yang
diserahkan oleh Oracle. Ini sifatnya kesepakatan bersama. Jika tidak mengikuti kesepakatan ini, sebenarnya Oracle tetap bisa berjalan dan berjalan secara optimal. Tapi jika tidak, akan menyusahkan diri kita. Tujuan Oracle membuat OFA, yaitu yang pertama, mengelola software dalam jumlah yang besar. Akan lebih mudah mengelola beberapa software Oracle dalam satu server. Selanjutnya, facilitate rutin administratif task atau memfasilitasi tugas-tugas administratif secara rutin. Selanjutnya, facilitate switching between multiple Oracle database, yaitu memfasilitasi switching between multiple Oracle database. Jika kita punya hardware server dan menginstal beberapa database Oracle dalam satu server, memungkinkan. Best practice-nya, satu server digunakan satu Oracle database. Selanjutnya, manage and administer database growth at quality, yaitu memanage dan melakukan administrasi terhadap pertumbuhan database. Yang selanjutnya, help eliminate fragmentation of free space, yaitu membantu mengeliminasi jika ada fragmentasi dari free space. Untuk selanjutnya, yaitu using optimal flexible architecture. OFA hanya mengatur penamaannya saja. Jika di Linux, kita mempunyai beberapa storage hard disk dan digunakan untuk menyimpan database Oracle. Nama mount point-nya harus underscore U01, underscore disk 01, underscore U02 untuk storage kedua. Untuk storage yang kedua itu underscore U02 dan underscore disk 02. OFA sifatnya konveksi, bisa menggunakan nama lain tapi tidak mengikuti OFA. Jika nanti memanggil konsultan, dia akan kesulitan mencari software Oracle karena tidak standar. Database tetap optimal jalan, tapi akan menyusahkan. Untuk nama directory atau naming directories, underscore U01 underscore app underscore Oracle. Untuk software yang lain, contohnya underscore U01 underscore app underscore app LMGR atau aplikasi Oracle yang lain. Contohnya U01, slash U01/app/nama aplikasi atau nama aplikasinya. Penamaan file, untuk penamaan file, untuk control file yaitu control n.ctl. CTL untuk redo log file, redon.log. Untuk data file, tn.dbf. Di Oracle, media menyimpannya mengenal tabel space. Satu tabel space bisa terdiri dari satu atau lebih data file. Satu tabel space data file pertama namanya user, data file namanya user01.dbf. Jika menambahkan data file baru, namanya user02.dbf. Nah, sebelum menginstal software Oracle, harus melakukan beberapa setting environment variable. Yang pertama, Oracle base, Oracle _base, direktori di mana software Oracle berada untuk OFA. Oracle_home, direktori berisi software Oracle database.
Untuk Oracle_SID harusnya punya environment variable untuk Oracle SID. Nama instannya default Oracle 10 ORCL. NLS length atau NLS_length untuk bahasa dan teritori yang akan kita gunakan. Selanjutnya Oracle Universal Installer atau OUI. Proses instalasi Oracle software-nya, yang pertama masuk database, lalu jalankan run installer, maka akan memanggil Oracle Universal Installer. Jika sudah benar menyeting prerequisite setnya, sudah otomatis terisi. Ini ada opsional, apakah kita langsung membuat database atau tidak. Boleh dipilih atau tidak. Jika tidak, kita hanya menginstal software-nya saja. Jika iya, kita langsung meng-create database-nya. Jika sekalian membuat database, isikan password-nya. Password berlaku untuk semua user ini. System, sysman, and DBSNM account. Bisa pilih basic atau advance. Advance itu pilihannya lebih banyak. Ini advance. Jika milih basic maka tidak usah dipilih. Maksudnya pilih ini saja. Jika advance installation itu pilihannya lebih banyak. Lalu klik next. Nah, jika kita sudah menyiapkan prerequisite-nya dengan benar, maka akan otomatis terisi. Dan dia akan melakukan prerequisite set check. Lalu next. Nah, untuk database configuration option, kita akan dibawa ke halaman summary. Kita bisa lihat pilihan kita apa saja di sini. Jika sudah yakin, klik install, maka akan memulai instalasi Oracle software-nya. Kita tunggu karena tergantung dengan hardware-nya masing-masing, mungkin 5-10 menit sudah selesai. Setelah selesai menginstal software-nya, akan menjalankan beberapa konfigurasi asisten. Nah, ini untuk executing configuration script. Setelah proses instalasi selesai, akan diminta menjalankan beberapa script. Jika di Windows, ini tidak muncul. Di Linux harus muncul, karena installnya menggunakan user biasa atau Oracle tidak menggunakan user root. Menjalankan scriptnya menggunakan user root. Best practice-nya antara user DBA dengan user admin dari OS pada kondisi yang ideal harus orang yang berbeda, karena terkait dengan auditing. Ini berbeda dengan tool instalasi software Oracle tadi yang namanya Oracle Universal Installer. Untuk completing your installation, nah jika instalasi selesai, maka kita bisa melihat informasi konfigurasi yang sudah dilakukan, seperti ISQL plus URL-nya di mana, dan ISQL plus DBA URL-nya di mana, dan lain-lain. Nah, untuk Advanced Installation Option, jika kita bukan pilih yang basic atau yang tadi kita pilih yang advance, kita bisa memilih banyak hal ini, seperti yang pertama, storage-nya apakah mau menggunakan file system. Bisa juga kita menginstal di automatic storage management, tool yang disediakan Oracle untuk memanage storage. Atau bisa pilih install
di database, menginstal database di raw devices atau hard disk yang masih mentah. Untuk database management option-nya, kita bisa pilih menggunakan Enterprise Manager Grid Control atau Database Control jika kita tentukan opsi backup dan recovery. Jika ada masalah, kita bisa memberikan notifikasi di email. Cluster ready service. Jika kita punya rencana menginstal Oracle Real aplikasi cluster. Untuk cloning, jika kita ingin mengcloning database. Selanjutnya untuk installation option atau silent mode. Oracle juga menyediakan opsi untuk silent mode atau silent mode. Ini adalah opsi yang jalan secara silent. Jika kita install, maka dia tidak akan tanya-tanya lagi, jalan langsung sampai selesai. Opsi ini jarang digunakan. Untuk summary-nya, jadi di bab 2 ini kita harus bisa mendeskripsikan peran sebagai DBA, tugas-tugas sebagai DBA, tools yang digunakan DBA apa saja, harus bisa merencanakan instalasi, harus bisa mengecek sistem apakah sudah memenuhi syarat atau belum, harus bisa menginstal software Oracle menggunakan OUI. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.